Halo Bor, apa kabar kalian semua? Gimana puasa lo? Semua pada lancar nggak Bor? Kalau lancar, alhamdulillah. Jangan sampai ada yang bocor ya. Apalagi kita cowok, malu kalau puasa nggak pada tamat. Gimana acara di tempat lo dalam bulan suci ini? Apa lancar? Apa seperti biasa-biasa saja? Maksiat di mana-mana dan mata masih belum blur saat lihat cewek cantik. Dan itu semua tergantung pada diri lo. Jika hati lo bersih, maka otak lo juga jernih tanpa noda sedikit pun. Dan jangan lupa juga sisipkan sedikit rezeki lo pada orang-orang yang perlu bantuan. Ingat, sedekah nggak akan buat lo miskin, malah akan diganti 10 kali lipat oleh Allah balasannya. Dan balasannya bukan hanya materi, kesehatan dan hati juga tenang, itu juga sebagai pengganti oleh Allah atas apa yang telah lo perbuat di dunia, khususnya di bulan yang suci ini. Baik, di segmen kali ini kita akan melanjutkan video yang kemarin yang belum kelar dan yang masih banyak yang harus kita bahas di video ini. Jadi kita bakal bahas 12 kebiasaan orang tua dulu yang harus kita contoh. Di zaman yang sekarang ini, kita perlu suntikan motivasi buat kaum remaja, baik itu yang masih magar di dunia ini, khususnya di Indonesia yang 50% termasuk negara paling malas di dunia. Termasuk gue di situ yang penyokongnya. Jadi, ayo kita sama-sama melawan rasa malas ini dengan cara ngikutin gaya orang dahulu, walaupun dengan hal kecil sekalipun. Yang penting kita mencobanya dulu biar kita tahu betapa susahnya orang dulu dan memanfaatkan waktu dengan bijak. Nah, dari video yang kemarin kita hanya membahas sampai poin 12, jadi kita lanjut ke poin 13, makan di alam terbuka. Orang zaman dahulu bisa lebih sering makan di alam terbuka karena kondisi alam yang masih asri. Kalau pengen meniru kebiasaan ini, lo bisa piknik di kebun, gunung atau pantai bro, dengan udara yang lebih segar dan minim polusi. Makanan lo bakal lebih nikmat. Dan di poin 14, mandi air dingin. Mandi air dingin bermanfaat untuk kesehatan, bisa melancarkan aliran darah dan mengurangi nyeri otot setelah olahraga. Bahkan menurut Dr. Gerin Kevertain, mandi di air dingin bisa membantu lo nurunin berat badan. Ini karena badan lo kedinginan dan beberapa sel lemak bakal menghasilkan panas dengan membakar lemak. Di poin 15, jalan kaki jarak jauh. Orang zaman dulu kuat banget jalan kaki, bahkan sampai berkilo-kilometer. Banyak manfaatnya buat kesehatan. Jalan kaki secara teratur bisa menjaga berat badan ideal, menurunkan tekanan darah tinggi, mengurangi resiko diabetes tipe 2 dan menguatkan otot. Ini menurut studi para peneliti di Italia tahun 2012. Di nomor 16, ikut kerja bakti atau bantuin tetangga. Kakek nenek kita punya budaya gotong royong yang kuat, nggak ragu buat saling membantu. Coba lebih peduli sama orang-orang di sekitar lu bro. Kalau ada kerja bakti di sekitar rumah lo, ikut aja, jadi bisa lebih akrab sama tetangga dan lo bakal dibantu kalau ada masalah. Di nomor 17, uninstall atau hapus atau vakum dari satu medsos pilihan lo. Kecanduan sosmed bisa berbahaya buat mental bro. Coba kurangi pakai sosmed dulu sementara waktu. Efeknya bisa bikin mood lebih positif, mengurangi kecemasan dan meningkatkan kualitas tidur. Ini menurut penelitian Amerika Universitas of Beirut tahun 2021. Di poin 18, pergi ke tempat ibadah dan beribadah bareng di sana. Berdoa langsung di tempat ibadah rasanya beda bro. Saat beribadah bareng orang-orang lain lo bisa lebih khusyuk karena terhanyut atmosfer tenang dan dihikmat di sekitar lo. Nomor 19, masak sendiri makanan lo. Zaman dulu orang lebih sering masak sendiri. Mereka sabar banget meracik rempah buat masakan tradisional. Coba luangkan waktu lo buat memasak, pilih resep yang gampang aja. Hasilnya bisa lebih sehat, murah dan porsinya lebih banyak. Nomor 20, meditasi. Pejamkan mata, dengerin napas lo. Sekarang banyak orang punya short attention span alias sulit fokus. Atasi dengan meditasi.
Menurut penelitian nasional Sentral Universitas Taiwan, meditasi bisa meningkatkan konsentrasi dan ketepatan saat melakukan sesuatu. Manfaat lain bisa mengurangi stres dan kecemasan. Di nomor 21, pergi ke pasar tradisional. Di pasar tradisional lo bakal lihat banyak hal menarik, mulai dari pedagang yang lanjut usia tapi masih semangat jualan, sampai bahan makanan segar yang jarang lo lihat. Pengalaman ini penting biar lo sadar ada kehidupan lain di luar kehidupan lo, dan biar sudut pandang lo lebih luas. Di poin ke-22, nawar barang di pasar biar terbiasa ditolak. Pengalaman ditolak itu penting bro, biar lo nggak takut sama kegagalan. Coba lo nawar di pasar tradisional dan jangan baper kalau ditolak. Tapi nawarnya jangan terlalu kejam ya bro, karena penjualannya juga butuh uang. Nomor 23, ngobrol basa-basi sama penjual di pasar buat mengurangi fobia sosial. Ngobrol basa-basi bisa ngurangin kesepian dan meningkatkan mood positif kalau dilakukan rutin, dan jangka panjang bisa mengurangi fobia sosial. Kalau lo bingung mau ngobrol apa, banyakin tanya aja bro. Menurut penelitian Harvard Universitas, orang yang banyak bertanya saat ngobrol ternyata lebih disukai lawan bicaranya. Di poin 24, olahraga di alam terbuka. Selain bikin sehat, olahraga di alam terbuka juga bisa bikin pikiran lo lebih ringan, karena lo bisa rehat sejenak dari kesibukan sambil menikmati pemandangan. Lo bisa jogging, jalan kaki, jauh sepeda, hiking, atau belajar berselancar di pantai. Nah, jadi itu yang ke-12, jadi yang terakhir di video kita ini. Aku berharap banget buat kalian semua yang masih belum kerja, masih numpang hidup ke orang tua. Kalau yang masih sekolah, ntar aku buatin dulu videonya biar kamu bisa nerapin hidupnya supaya tidak menyesal di kemudian hari. Dan perlu kamu ingat kalau uang bisa kita cari, kalau waktu nggak bisa kita ambil atau kita setel, karena itu udah ditentukan. Yang penting kamu lakuin aja step by stepnya, walaupun satu kegiatan yang barusan dijelaskan. Yang penting ada perubahan. Berusahalah menang dari hal yang kecil dulu, ntar diangsur ke yang lebih besar. Gue tahu lo pengen lakuin hidup yang berbeda dari sekarang, tapi karena kamu nyaman dengan yang sekarang, jadi otak lo susah untuk ngerubahnya. Giliran semuanya sudah usai, baru lo tahu pahitnya kehidupan. Ingat, hidup adalah kompetisi, mana yang usahanya berlebih, itulah yang akan menang. Demikian bacot yang gue berikan hari ini, dan jangan lupa diterapin ya.